Apalagi sekarang kesempatan dapat cuma 4% dari 100%. Ini judi dan pembodohan. Oke. Untuk pendaftaran PayTrend yang paling kecil berapa? 350.000. 350.000. Nah, 350.000 ini imbalannya apa? Produk, ya atau tidak? Ya. Produk payment atau pembayaran. Produk payment ini sebetulnya gratis dan banyak yang gratis. Oke. Dan syariat pun tidak akan menghalalkan yang seperti ini. Jangankan 4:96, 50-50 rasionya untuk dapat apa namanya? Judi atau tidak? Judi. Umpamanya ada judi dengan pakai koin. Kalau koinnya muncul rumah adat, ambil nih uang 1 juta. Kalau umpamanya koin yang sebaliknya gambar lambang rupiah 100 rupiah, saya ambil 100 juta. Maaf, saya ambil 1 juta. Ini kesempatannya berapa persen? 50-50. Halal atau haram? Haram. Judi namanya. Apalagi sekarang kesempatan dapat cuma 4% dari 100%. Ini judi dan pembodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kita lanjut masalah PayTrend ya. Saya udah menjelaskan kemarin bahwasanya PayTrend ini emang sebenarnya udah dibicarakan beberapa ustadz dan udah disindir, bahkan bisa dikatakan disebut sebagai apa ya, kegiatan usaha yang haram gitu, karena melakukan ya kegiatan MLM seperti itu. Nah, di sini sebelum kita bahas ke ustadznya yang ngebahas itu, bukan jadi dari dulu, kalau Ustadz Tabrani mungkin udah lama ya, dari 2015 saja dia udah bikin buku, tapi sebenarnya banyak ustadz juga yang sudah menyindir PayTrend itu. Dan sebelum kita ke ustadz itu, kita lihat dulu video Yusuf Mansur atau Jaman ya, pokoknya video Jaman video Jaman yang menjelaskan bahwasanya dia kegiatan MLM PayTrend seperti itu. Oke, kita langsung lihat videonya, cekidot. 7, kalau 7 ini ikut ditanding semua, lalu kemudian full dia kerja buat PayTrend. Kan orang kerja buat PayTrend enggak full, Pak. Dia masih kerja, masih ngajar, masih kemudian jadi apoteker, masih jadi dokter, masih jadi, terserah lah. Kita juga nggak maksa orang berhenti kok. Iya. Jalanin aja Sabtu Minggu, jalanin aja malam hari. Tapi kalau dia full, dia kayak Bu Selfie, dia kayak Jasman, dia kayak Iman, kayak Ngudi, kayak siapa lagi? Asdin, kayak siapa? Martin, Nario, Adnan. Kalau dia full, 7 anggota keluarganya full, kali 300, maka satu keluarga ini penghasilannya 2,1 miliar. Sombong amat. 2,1 miliar. Masa untuk jadi pemegang saham PayTrend bayar 3,5 aja berat. Mana lo ada perusahaan sahamnya cuma 3,5. Nah, 3,5 ini ketika jadi duit saya bagi sama orang. Mana haramnya? Oke, kita ke video yang berikut ini ya, penjelasan mengenai PayTrend tentang kegiatan MLM-nya ya. Oke, cekidot. Dan selanjutnya apa aku mengikuti PayTrend karena banyak yang mengatakan bahwasanya PayTrend tersebut haram. Mohon penjelasannya. Banyak yang mengatakan PayTrend haram. Mohon penjelasannya. Baik. Saya ikut yang banyak. Kan banyak mengatakan haram, saya ikut yang banyak. Ya, teman-teman ya. Jadi banyak yang mengatakan haram gitu, tapi kenapa sampai saat ini MUI itu tidak pernah walaupun udah didatangi itu ada orang yang masalah VSI kan bagian dari PayTrend, bagian masalah dari PayTrend,
dan menjadi anggota PyTrend, MUI nggak ada tanggapan sih sampai sekarang dan nggak ada kelanjutannya lagi. Oke, tapi nggak apa-apa. Di sini ada Ustadz Dr. Erwandi Tarbisi MA ya, Magister Agama. Doktor ya. Jelas antum? Yang banyaknya gara-gara antum Ustaz, sehingga banyak orang yang ikut. Baik, kita jelaskan kenapa dia menjadi haram. Ya, karena kita tentu berbicara dengan cara ilmiah sesuai dengan aturan dan anjuran Allah dan Rasulnya, bukan asal mengharamkan atas niat tidak jelas atau mungkin atas perasaan ini dan itu, tidak. Oke, jadi di sini Ustadz Erwani menjelaskan bahwasanya dia itu tidak menjustifikasi, tapi dia emang mengungkapkan ini dengan ilmu ya, dengan ilmu agama, dengan ilmu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan disampaikan di sini. Jadi jangan salah paham ya. Oke, kita lanjut ya buat teman-teman PyTrend, harusnya kalian lihat ini ya. Karena kita ingin menyelamatkan saudara-saudara kita yang terlanjur dan berbuat haram ini. PyTrend dan seluruh MLM ya, tujuannya kenapa diharamkan oleh para ulama di tahun sekarang 2017 ya, tahun 2008 fatwa dari Lajnah Daimah Dewan Ulama Kerajaan Saudi Arabia telah mengharamkan semua bentuk MLM. Yang diharamkan sistemnya, bukan produknya. Bahkan di Arab Saudi waktu itu ada produknya, produk MLM itu Hibatul Jazirah nama produknya, ini CD buku. Oke, jadi PyTrend itu diharamkan karena skemanya MLM yang mana skemanya merujuk bukan pada catatan ya, karena dalam Undang-Undang Perdagangan Langsung itu dari Peraturan Kementerian Perdagangan Langsung itu MLM itu kalau izin dari PyTrend ya, di sini ada PT Pirata Sentosa Internasional, itu izinnya adalah izin perdagangan langsung, yang dimana perdagangan langsung bisa dikatakan itu MLM, tapi bukan MLM yang seperti yang dijelaskan Yusuf Mansur itu. Jadi Yusuf Mansur itu menyalahgunakan izin yang diberikan oleh peraturan kementerian itu, otomatis diberikan oleh Kementerian Perdagangan ya. Di sini sebenarnya di sini Yusuf Mansur bisa digugat ini dan bisa didenda untuk ini ya, belum ke pencucian uangnya. Kita lanjut. CD buku memuat lebih dari 5.000 buku. Dia scan, kemudian dia masukkan ke dalam CD, dibuatnya aplikasi dan luar biasa. Tetapi dia dijual dengan cara MLM. Dan keluar fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di waktu itu, semasa beliau hidup, dia mengatakan ini juga halal, walaupun produknya adalah sangat bermanfaat dalam agama Allah, dalam syariat Allah, tapi sistemnya haram, mengandung unsur riba dan mengandung unsur gharar. Dari mana ribanya? Sering saya jelaskan ini. Ribanya adalah tujuan dari MLM itu tukar uang dengan uang. Tukar uang dengan uang. Oke. Untuk pendaftaran PyTrend yang paling kecil berapa? 350.000. 350.000. Nah, 350.000 ini imbalannya apa? Produk, ya atau tidak? Ya. Produk payment atau pembayaran. Produk payment ini sebetulnya gratis dan banyak yang gratis. Sekarang di Play Store ada namanya EasyPay kalau saya tidak salah. Gratis Anda download. Dapat uang juga dari pembayaran tersebut. Bahkan beberapa bank mengeluarkan net banking atau mobile banking, bisa melakukan pembayaran apapun juga. Ya atau tidak? Itu gratis atau berbayar? Gratis. Tetapi orang tidak terlalu menarik yang gratis ini karena tidak ada bonusnya. Hanya kalau orang minta tolong bayarkan listrik saya, berikan token, beri ada penambah sekian, hanya itu aja yang dia dapat. Kadang banyak, kadang dikit. Tapi kalau dengan MLM diberikan bonus iming-iming yang besar. Pada saat punya kaki segala macam sekian, level sekian, dapat bonus yang terkecil 9 juta.
dapat bonus bahkan level atas bisa sampai miliaran, bisa sampai memiliki rumah mewah dan segala macam. Iya atau tidak? Oke, jadi teman-teman berdasarkan cerita dari Pak Heri, terus dari Bu Hilwa itu yang dulu ikut PSI dan ke Paitren. Jadi teman-teman yang di bawahnya dan termasuk Bu Hilwa itu ternyata uang bonusnya nggak bisa dicairkan, guys. Jadi ya sebenarnya uangnya ada masih catatan. Nah itu jadi pertanyaan pada saat itu dulu mungkin sebelum adanya e-money mungkin dia masih menggunakan yang dulunya ya, dia masih menggunakan virtual data. Setelah menjadi e-money dan ternyata tetap aja nggak bisa dicairkan, itu aneh juga kan. Sebenarnya MLM di sini Yusuf Mansur ini ya menurut saya paling aneh sih sebenarnya. Kalau misalkan yang lain kan, ini bukan saya membela MLM ya, justru yang lain itu kayak misalkan ya mungkin Tianxi yang disebut, atau misalkan yang kita kenal dulu CNI ya, itu malah lebih jelas pembayarannya. Tapi ya kalau misalkan dikatakan haram ya kita kan udah tahu disebut haram. Ya kita lanjut ya teman-teman. Ketika itu orang bayar 3.500 dan 350.000 dan selanjutnya pasti tidak akan berpikir lagi padahal karena yang gratis. Akan berpikir dia atau tidak? Tidak, karena dia mengharapkan bonus yang besar tadi. Maka intinya adalah dia menukar uang 350.000 tadi dengan berharap bonus 9 juta dan seterusnya bonusnya. 350.000 dengan 9 juta bila ditukar, apa nama hukumnya? Riba. Dan kemudian apakah semua orang yang mendaftar pasti dapat 9 juta tadi dan seterusnya? Tidak. Kalau dapat semuanya tutup besok Paitren itu. Iya atau tidak? Betul, Paitren mau tutup, mau dijual malah kalau laku ya. Karena emang mungkin di bawahnya di dondanya udah nggak ada sih sebenarnya yang mau gabung. Karena saya lihat beberapa bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu masih 1 juta dan sekarang masih tetap 1 juta. Ya berarti nggak ada penambahan kan? Apalagi karyawannya pada dipecat, terus karyawannya ada yang nuntut. Ya seperti itu, ya bangkrut mungkin menurut saya seperti itu. Berapa orang persentase yang dapat dari seluruh yang daftar? Dari hitung-hitungan Dr. Hussein Asharani dalam disertasi beliau yang berjudul Taswik At-Tijari fil Fikih Islami, marketing dalam pandangan fikih Islam. Beliau menjelaskan di sana marketing dengan cara MLM, taswik atau baqi al-haram. Kata beliau, dari beberapa penelitian sistem MLM ini, itu biasanya umumnya yang dapat itu hanya 4%. Belum. Yang dapat hanya 4%. 96% tidak dapat. Kalau untung-untungan dengan rasio 4/96, mau tetap ikut dia, ini akalnya kemana? Dan syariat pun tidak akan menghalalkan yang seperti ini. Jangankan 4/96, 50-50 rasionya untuk dapat apa namanya? Judi atau tidak? Judi. Umpamanya ada judi dengan pakai koin. Kalau koinnya muncul rumah adat, ambil nih uang 1 juta. Kalau umpamanya koin yang sebaliknya gambar lambang rupiah 100 rupiah, saya ambil 100 juta. Maaf, saya ambil 1 juta. Ini kesempatannya berapa persen? 50-50. Halal atau haram? Haram. Judi namanya. Apalagi sekarang kesempatan dapat cuma 4% dari 100%. Ini judi dan pembodohan. Jadi Paitren itu adalah judi dan pembodohan menurut Dr. Erwandi ya, karena dia ustadz yang ya bergelar doktor ya, tentu saja dia punya pemikiran yang berlandaskan ya hukum-hukum Islam ya, karena dia magister agama.
Oke, kita lanjut teman-teman. Iya atau tidak? Baik. Lalu mereka terus terang nulis di situs mereka, gak apa-apa kita dibilang bodoh oleh Ustaz Rwandi. Bukan berarti ini bagus ya, coba pikirkan dengan nalar Anda. Ya, maka Islam adalah agama yang menyelamatkan kita dari kerugian di dunia sebelum di akhirat. Oke, jadi Islam itu menyelamatkan, ya, hukum Islam itu, syariat Islam itu menyelamatkan di akhirat dan sebelum di akhirat, artinya di dunia. Karena Islam itu memberikan pencerahan. Jadi kita tahu ya hukum Pattern itu sekarang, bahwasanya Pattern itu adalah haram dan bodoh karena cuma punya potensi 4%, dan itu 4% itu kalian harus tahu bahwasanya 4% itu kalau kalian nggak masuk dalam circle lingkaran 1 atau lingkaran 2 mereka, kalian jangan berharap kalian menjadi bagian dari 4% itu. Karena faktanya saya yang diwawancari dengan saya, yang Pak Heri dengan saya di Bandung itu, dengan ada Pak Darso itu, kenyataannya uangnya nggak cair katanya, dan aplikasinya sekarang udah dihapus, udah nggak pernah dipakai. Itu faktanya ya. Oke, ya kita sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Saya akan terus mencari data yang berkaitan dengan Pattern dan kasus-kasus jamaahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.